Pak Alkatiri, boleh ditanggapi pertanyaan dari Bang Aristo, ini ribut-ribut mengenai prosesnya kah atau memang lembaran fisik ijazah Jokowinya? Saya ngikuti dari tadi jadi bingung ini. Ini kan banyak sarjana hukum di sini. Bahkan lebih banyak sarjana hukumnya dibandingkan yang bukan sarjana hukum. Tapi yang dibicarakan ini sesuatu yang sifatnya masih berputar-putar di masalah ijazah. Sebenarnya sih kalau seperti Bang Adi katakan bahwa jika Jokowi itu benar negarawan dan sebagainya, dia tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini berbulan-bulan dan sebagainya. Tunjukkan selesai sudah. Seperti yang dilakukan oleh Obama, dilakukan oleh Asrul Sani dan sebagainya, selesai. Carut-marut ini tidak akan terjadi. Dan satu hal lagi, sebenarnya status tersangka yang dianukan di klien-klien kami ini, yang di-apply-kan di klien-klien kami, ini prematur. Bagaimana mungkin bahwa belum diperiksa saksi Adecap, belum ada ahli-ahli dari kami, ya kan? Ini kalau main bulu tangkis itu sendirian gitu. Jadi yang sana nggak dibawain raket. Seharusnya diperiksa dulu semuanya secara komprehensif, baru status tersangka. Kan begitu. Kemudian tadi Bang Aristo mengatakan bahwa masalah laboratorium dan sebagainya, saya mengikuti dari awal Bang. Bahkan saya ikut gelar perkara. Ya kan? Kenapa saya katakan prematur? Baik penyelidikan maupun penyidikan itu sebenarnya mendasarkan pada pemeriksaan laboratorium yang melanggar hukum. Dan itu saya sampaikan pada waktu gelar perkara. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang di mana melanggar hukumnya, Pak? Oke, saya akan jelaskan. Karena saya mengikuti dari awal. Pada waktu Pak Jokowi dilaporkan oleh Egy Sujana dan sebagainya, itu tiba-tiba ada pemeriksaan laboratorium. Bahkan pada waktu pertama Pak Egy Sujana itu melaporkan, itu dibawa ke Dumas. Tidak diterima laporannya, dibawa ke Dumas. Tiba-tiba diperiksa laboratorium. Padahal biasanya yang meminta periksaan laboratorium saya pelapor. Baru kali ini terlapor. Satu. Kenapa saya katakan ada pelanggaran? Karena penghentian penyelidikan kemarin pun juga prematur. Bukan prematur, bahkan ada pelanggaran hukum di situ yang saya akan jelaskan. Ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu penghentian penyelidikan setelah gelar perkara, ya kan? Itu mendasarkan dikatakan dihentikan penyelidikan ini dasarnya adalah ketentuan yang berlaku. Tapi ketentuan apa yang berlaku tidak dituliskan. Bahkan bicara barang buktinya sekunder. Bagaimana kita bisa prosedur protap berbicara barang bukti? Barang bukti itu adanya di pengadilan, pemeriksaan barang bukti. Oleh sebab itu kami komplain dan kami laporkan ke Propam hal itu. Saya beritahu ya, bahwa aturan dihentikan penyelidikan itu dasarnya adalah pemeriksaan laboratorium. Pak, sorry saya potong. Jadi argumentasinya ini palsu secara fisik, apa secara substansi atau dua-duanya? Saya legal formal. Karena saya sebagai orang hukum, saya bicara legal formal. Apa maksudnya legal formal? Sesuai ketentuan dan undang-undang yang saya akan bicarakan sekarang ini. Saya tidak bicara soal yang nggak jelas. Saya jelas ada dasar hukumnya yang akan saya sampaikan. Makanya dengar. Yang nanya orang hukum loh Bang ini Bang. Loh, ya, makanya pertanyaannya kan Pak kliennya Pak Alkatiri tadi ini kan bilang ijazahnya palsu. Nah, saya tidak berangkat ke sana. Saya mengatakan bahwa penghentian penyelidikan itu ada pelanggaran. Saya berbicara apa? Tadi tanya kan, saya akan jelaskan. Lah, aturan pemeriksaan laboratorium itu diatur di Perkap. Itu Perkap nomor 10 tahun 2009. Cek. Sekarang kalau mau dicek silakan, saya tunggu. Dicek. Di pasal 10 itu jelas, dalam pemeriksaan laboratorium itu ada syarat. Perkap itu saya katakan Perkap itu adalah Perkap mengenai pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti. Pasal 10 menyatakan bahwa pemeriksaan laboratorium itu ada syarat-syarat formil dan syarat-syarat teknis. Itu yang dianggap tidak terpenuhi, maksud Abang? Bukan tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Ya, sudah diadukan ke Propam. Saya nggak bicara gitu, saya bicara dasar hukum ada dulu. Okay. Jadi pasal 10 di undang-undang itu menyatakan, jika pemeriksaan laboratorium itu syarat formil wajib dikatakan, itu ada permintaan
dari unit. Tentunya bisa dari dari penyidik, kemudian dari kejaksaan, dari sebentar saya jelaskan. Listen. Bapak dosen kan? Nah, oleh saya jelaskan. Ya kan? Saya jelaskan, anggap aja saya mahasiswanya. Saya akan jelaskan. Bukan, maksud saya Bapak mau mengatakan bahwa Iya pemeriksaan ini forensik sekarang itu saya ada bukan mau tipu-tipunya, mengatakan, gitu saya maksudnya. sedang mengatakan, bukan mau. Jangan dipotong. Tapi kalau dosen berhak motong mahasiswa, Pak. Iya, Kalau tapi mahasiswa ini dosen, tapi dosen mahasiswa berhak demo untuk dosennya kalau nggak benar, kan begitu. Pak, supaya jangan terlalu teknis, maksudnya Ya, itu banyak indikasi dosen bahwa ada banyak tipu-tipu, dosen, gitu. banyak dosen di demo oleh mahasiswa. Iya, saya setuju kalau itu sih nggak Oh, apa-apa. setuju ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, kalau nggak setuju. apa-apa. Maksud saya, boleh itu Sebentar, namanya sebentar. kebebasan akademik. Pak, Maksud saya Bapak begini, mengatakan dari teknis tadi itu. Pak, hampir setengah jam, kita nggak bicara masalah delik, masalah legal formil, tapi hanya bicara ijazah. Saya jelaskan sekarang. Nah, syaratnya itu ada syarat wajib. Yang dimaksud syarat formil maupun teknis. Formil itu apa? Ya ketentuan dari yang formil itu adalah ketentuan yang diatur, teknis itu masalahnya apa? Kalau senjata contohnya, berarti teknisnya pemeriksaan senjata, racun. Lah, formil ini perlu saya katakan, itu ada syarat yang wajib dilakukan, yaitu satu, harus dilampiri laporan polisi, harus wajib. Padahal ini belum ada laporan, masih dumas. Dumas ini. Kedua, harus ada BAP. BAP siapa? BAP saksi dan tersangka bahkan. Bahkan tersangka itu, pengalaman kami, itu biasanya diperiksa di terakhir. Jangan jawab dulu Pak. Karena ini jelas. Saya garuk itu. Oh, bagus. Jangan dijawab dulu. Kalau jawab ini berarti ada kesan mau mematahkan argumentasi saya supaya saya tidak menyampaikan kebenaran. Itu. Ini kebenaran yang disampaikan. Karena saya bicara undang-undang, bukan bicara saya. Saya bicara perkap. Perkap itu kalau menteri peraturan menteri. Kalau perkap peraturan Kapolri. Karena bukan menteri. Itu sama dengan peraturan menteri. Satu ya, tadi. Yang ketiga, harus dilampiri dengan berita acara penyitaan. Nah ini bagaimana kemarin tuh nggak ada penyitaan, tiba-tiba diperiksa. Itu yang menguatkan argumen bahwa adanya prematur dalam proses hukum. Itu terhadap Saya klien bisa Bapak. sedikit di ya, dalam Bro. penyelidikan, belum masalah penyidikannya, nanti dulu. Nanti perkap dijelasin sama Pak Sutadi karena dia yang buat. Ya, beliau saya yang tahu, buat nanti. silahkan. Kalau memang Bapak nanti, saya sekarang. Ya, saya Beri rasa kesempatan saya berbicara, jangan batasi saya berbicara, karena saya berbicara masalah undang-undang. Tapi kalau jangan tidak, batasi, cuman programnya memang juga terbatas kita dikasih waktunya, ruang Bapak. untuk Saya tahu, bisa ya, menyela satu. pembicaraan. Tapi ada syarat itu Pak, salah satu. 10 Ya. second lagi boleh Pak ya? Oh, boleh, nggak masalah. Tapi yang jelas, nampaknya ada pembungkaman dalam penjelasan saya. Oh, Saya melihat Tidak ada itu. dari, nah ini buktinya. Tidak ada. Dari monggo. dari tadi si Ade bicara saya tidak potong. Lah ya, monggo tapi diam. Lanjut aja Pak. Monggo tapi Pak saya, Katiri, boleh lanjut aja Pak? saya Poin lanjutkan. Bapak. Yang terakhir itu persyaratan yang wajib itu Bu, itu harus disampaikan ke laboratorium. Jika persyaratan itu tidak ada, dalam waktu 14 hari harus dikembalikan. Di antara tadi berita acara penyitaan. Penyitaan itu menurut KUHAP, ya kan pasal 1.16 itu dalam taraf penyidikan. Penuntutan bukan dumas, bukan penyelidikan. Tidak ada orang baru lapor disita. Belum diperiksa. Belum ada laporan. Ini aneh. Ya, bahkan setelah disita dikembalikan, menarik. Berarti tidak ada penyitaan pada waktu itu. Berarti kan dilanggar ini. Ya, itu diantara yang saya katakan ada pelanggaran. Wajib 14 hari dikembalikan untuk dilengkapi. Kemudian kembali lagi. Oke, sudah, Bro. Katanya sudah Loh, terakhir Bang tadi Bang. Sebentar, Ditanggapi dulu, sebentar. Bang. Ditanggapi. Saya Ya. keberatan Boleh, Bang, ya. karena yang memotong saya ini bukan moderator. Iya, saya nunggu Andro Ya, mengizinkan jangan ini. begitu dong, yang fair dong. Ya ini saya nunggu Andro mengizinkan atau Lah enggak. ya, dia tidak bisa seperti itu. Ya, Bagaimana saya Bang? ini Bisa berbicara- sampai pagi Bapak-bapak, nanti kita supaya dengar lebih Abang. update. Kami Sebentar. punya gambar ini. Kemudian pasal-pasal yang dikenakan Oke. pun itu pasal-pasal yang deliknya tidak ada. Contohnya salah satu pasal 28 ayat 2. Dulu SARA, sekarang SAR. Bukan SARA. SAR itu antar golongan tidak ada lagi. Ya. Jadi kebencian, penghasutan berdasarkan, ya kan? Itu berdasarkan agama, ras, golongan, cacat mental dan sebagainya. Tidak ada ijazah di situ. Kenapa diterapkan itu? Kemudian 160
ya kan? Sesuai putusan MK nomor 7 tahun 2009, dalih delik formil menjadi material. Dulu kalau orang bilang serang polisi itu, langsung ditangkap. Sekarang nggak boleh, harus ada dampak. Boleh sampai situ dulu. Boleh sampai situ, Pak Somad. Ya. Pertama sebelum saya respon Pak Al-Katiri, saya taunya Ahmad Kozinudin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu, satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Koizudin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara sampai jadi saya itu tidak serang-serang saudara itu tadi. respon saya Saudara legal terhadap standing-nya apa bicara tentang saya. Andro. Itu urusan pribadi saya dengan tim saya. Untuk itu, saudara fokus saja menyampaikan bahwa itu urusan internalnya Andro. Jadi nggak usah saudara tanya, tidak punya kewenangan bicara kan itu. Ya. Itu hak saya juga Bang buat Iya, bertanya soal itu. walaupun di publik sudah mengemuka ya. Sudah dijawab tadi Bang. Sudah saya jawab. Ya, apa legal standing Anda? Ya kan boleh juga saya menilai jawaban itu boleh. kan. Itu urusan boleh kami, dong. boleh. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih Bang Mardi? Anda Arahnya sampaikan begini. saja pembelaan Kalau saudara terhadap pertanyaan ijazah Andro palsu tadi di Jokowi awal, itu apa? saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Koizudin itu Ijazah berlawanan Jokowi dengan saja, faktanya. Anda membela Itu satu. kepalsuan Jokowi apa? Nggak Yang usah kedua, ke saya. ketika Anda ini nggak bicara punya Ahmad argumentasi Koizudin, menyerang Bentar, pribadi. Pak Bang Mas Widi, Al-Katiri, ditahan dulu Bang. bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini nih. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Nah ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini enggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya, itu satu. Hal lain, saya ingin menyampaikan begini, ini bukan soal Pak Jokowi mengancam-ngancam Andro, kan gitu loh. Kalau kita ikuti sejak awal gitu ya, bagaimana ini proses tudingan, tuduhan, ijazah palsu Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan, sejak awal Pak Jokowi kan tidak juga menganggap ini sesuatu yang perlu untuk direspon. Dia berdiam. Walau pada titik tertentu, ditantang-tantang dan lain sebagainya, karena memang waktu itu yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bukan Pak Jokowi langsung. Pendukungnya Pak Jokowi dilaporkan, kata Roy Suryo, kalau berani Pak Jokowi langsung lah lapor secara hukum. Dilakukan oleh Pak Jokowi. Dilaporkan untuk proses pembelajaran, tapi ketika dilaporkan, sudah sampai pada titik yang sudah mau sampai ujungnya, lalu tim pengacara dan lain-lain bilang, loh kok ini mengancam-ngancam, kok proses hukum, kok kriminalisasi. Nah ini yang menurut saya, Pak Jokowi justru menjawab itu, bahwa ditempatkan posisi tudingan ini terhadap Pak Jokowi itu pada porsinya. Sekarang sudah masuk mau proses hukum. Saya tidak juga terlalu peduli soal ditahan atau tidak ditahan. Karena statusnya tetap sama, tersangka juga kan gitu loh. Jadi menurut saya ketika ada tema soal apakah keder 12 tahun ancaman, ya jelas keder. Ya jelas keder lah. Orang 4 tahun diancam aja keder apalagi 12 tahun kan gitu loh. Jadi maksud saya ini semua sudah dijawab oleh Pak Jokowi dengan baik. Dan abang-abang ini yang memang membela Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Egy Sujana dan lain sebagainya, itu menurut saya jauh lebih baik itu mengumpulkan semua energi dan bukti-bukti yang kuat untuk bertarung di pengadilan supaya rakyat tahu itu porsi yang benar. Kalau abang lagi mengungkit persoalan ini tidak benar, itu tidak benar, tapi tidak pada porsinya, bukan pada proses pra-peradilan dan lain sebagainya, itu menurut saya membangun wacana yang sering kali wacana-wacana itu justru akhirnya bukan menambah clear persoalan, itu akan menambah suram persoalannya gitu loh. Jadi harusnya tunjukkan saja ijazahnya Kak. Bukan. Kan begini ya, Pak Jokowi memilih untuk ini dilalui melalui proses pertama hukum saya supaya hadir di pembelajaran. sini itu Dan menghormati ini sudah media masuk yang pada mengundang. ujungnya gitu ya, sudah dijadikan tersangka. Ditunggu saja sebentar lagi masuk proses peradilan, limpah kejaksaan, tarung di sana. Dan itu sudah Dan biasa, yang nggak bisa perlu diajar, itu biasa. yang bisa
menyatakan itu palsu atau asli itu hanya hakim dalam proses peradilan. Saya klarifikasi bukan yang pertama, Ahmad Koziun ataupun saya Roy hadir Suryo di dan sini kawan-kawan, bukan. undangan media. Kan begitu loh. Nah, kita terjadi perdebatan, kita lihat proses hukumnya. Yang kedua, jangan forum juga ini memang akhirnya forum membangun menyampaikan opini wacana-wacana secara hukum yang dalam seolah-olah konteks kan gitu loh. diskusi. Ini yang menurut saya apa ya, sudah banyak sekali forum dan sudah berbulan-bulan yang dibahas soal itu. Dan ini sebenarnya tahapannya kan sudah lewat nih. Tahapannya sekarang sudah masuk persoalan proses mereka menjadi tersangka. Kalau abang tidak terima soal tersangkanya, ada salurannya. Sebenarnya Bang. kalau saudara tidak terima Dilalui diskusi, aja tinggal itu, gak datang loh, juga nggak gitu apa-apa. loh. Jangan juga Begitu. akhirnya seakan-akan Kalah abang itu argumentasi protes terhadap menyalahkan sesuatu, forum. padahal sesuatu itu Tidak adalah benar substansi itu. hukum gitu loh. Kalau substansi hukum ada proses hukumnya, ada tahapannya. Nggak usah Abang ajarin. lakukan itu, Udah hafal itu bukan kata. bicara soal Sebentar, politiknya sebentar. gitu loh. Kalau Saya ini lebih tanggapi kental boleh ya, soal saya bicara tanggapi ya. politiknya gitu. Sekarang Bang, tadi saya- masalah asli dan sebentar. Tadi masalah asli Ini dan mahasiswanya tidak. melawan ya mahasiswanya. Dosen siapa yang mahasiswa Memang yang siapa ya? biang Sebentar, kerok itu bentar, Jokowi bentar. karena Nah, tidak oke. segera menghadirkan ijazah Nanti yang juga menjadi dihadirkan, perdebatan sabar ini. saja. Begitu. Masuk proses Ini peradilan yang di tendensius. Dan satu nanti hal juga. lagi, Menjustifikasi. sedikit aja, sedikit. Sabarlah, Sebentar, sudah sampai sebentar. ujungnya. Satu hal, kan semua gitu. ucapan Mau harus tanya bisa tadi dipertanggungjawabkan. ada- Semua ucapan Sebentar. pemilihan diksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tadi dikatakan bahwa untuk asli tidak adalah di pengadilan, diakui. Nah- Tapi faktanya kok ini dalam penyidikan sudah Makanya dihentikan. Pak, saya mau tanya Ini soal agak itu ke aneh. Pak Jokowi soal momentum untuk menunjukkan ijazah. Ini kan kita berdebat di sini. Sekarang nanti pas persidangan. Nah sekarang saya mau lihat stance-nya sebenarnya strategi, oke lah Pak Jokowi menempuh strategi litigasi misalnya. Katanya ijazahnya akan ditunjukkan ketika sidang. Nah apakah ketika sidang nanti ditunjukkan itu ya tidak terpikir bahwa ini kan pasalnya pasal 3235 ada utak-atik data dan manipulasi data. Artinya tidakkah terpikir misalnya diberikan kesempatan untuk tersangka-tersangka ini kliennya Mas Kozinudin untuk diberikan akses barang bukti ijazah itu sehingga dia bisa melakukan eksaminasi itu. Nah, kemudian tapi ada resikonya ketika sudah diberikan akses tetapi tidak juga bisa membuktikan argumentasinya, maka ada yang namanya trial penalty. Artinya, kamu udah ngerepotin aparatus, nggak bisa membuktikan, saya tambah hukumannya misalnya maksimum. Apakah tidak terpikir soal itu supaya fair fight ini, pertandingannya fair? Gitu, bagaimana? Saya kembali pada pertanyaan abang ahli saya ini. Tapi soal ijazah menarik, soal ijazah karena Ya, publik ya. ingin melihat langsung, kita tampilkan sesaat lagi ijazahnya. Hanya di Catatan Demokrasi Indonesia.